Nabi Yusuf alaihissalam adalah cucu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yusuf merupakan salah satu dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Ibundanya bernama Rahil. Ibundanya wafat pada saat Nabi Yusuf alaihissalam berusia 12 tahun. Ia dikaruniai oleh Allah dengan wajah yang tampan dan tubuh yang tegap. Pada suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi bahwa ada bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Mendengar hal ini, Nabi Yakub alaihissalam begitu gembira. Ayahnya tahu bahwa mimpi anak tersebut bukanlah sebuah mimpi biasa. Itu adalah sebuah tanda bahwa suatu hari nanti, Nabi Yusuf akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah dan manusia. Rasa sayang dan cinta Nabi Yakub terhadap Yusuf pun semakin besar. Namun, tanpa sepengetahuan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, ada salah satu saudara yang mendengar pembicaraan mereka. Oleh karena pembicaraan itulah, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam makin benci kepadanya. Kebencian saudara-saudara Nabi Yusuf membuat mereka gelap mata. Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian mengadakan pertemuan. Yahuzan, anak keempat Nabi Yakub alaihissalam, berpendapat agar membuang dan menyingkirkan Nabi Yusuf ke sebuah perigi kering, tempat para musafir dan khalifah berhenti. Suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada Yakub untuk mengajak Nabi Yusuf pergi bersama mereka. Di tengah perjalanan, mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur dan ditinggalkan seorang diri. Sementara, saudara-saudara Nabi Yusuf pulang dan membawa pakaian Nabi Yusuf yang telah dilumuri darah kelinci. Di depan Nabi Yakub alaihissalam, mereka bersandiwara, seolah-olah Nabi Yusuf telah diserang seekor serigala. Nabi Yakub yang mendengar cerita tersebut tidak dapat berbuat apa-apa selain berpasrah kepada takdir Allah, dan seraya menekan rasa sedih, cemas, dan marah yang sedang bergelora di dalam dadanya. Nabi Yakub alaihissalam tidak henti-hentinya menangisi Nabi Yusuf hingga matanya tidak dapat melihat lagi. Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam sebuah sumur, kemudian ditemukan oleh kafilah dagang dan menjualnya ke Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh Raja Mesir yang bernama Kiftir, yang berjuluk Al-Aziz, yang kemudian mengenalkan kepada istrinya yang bernama Zulaiha. Nabi Yusuf alaihissalam merasa tenang dan nyaman berada di rumah Kiftir karena mendapat kepercayaan dari sang majikan. Nabi Yusuf alaihissalam bekerja dengan baik, cekatan, dan jujur. Bertahun-tahun Nabi Yusuf tinggal di rumah tersebut. Nabi Yusuf tumbuh dewasa, ia menjadi pemuda gagah dan tampan. Allah pun memberikan ilmu yang cukup luas kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu hari, Raja Mesir bermimpi aneh. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tanggai gandum yang hijau, dan 7 tanggai gandum lainnya yang kering. Mimpi itu terjadi berulang-ulang. Ia mengumpulkan seluruh juru ramal istana. Ia menanyakan arti mimpinya tersebut. Para juru ramal yang diundang mulai berpikir, akan tetapi seluruh juru ramal tidak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut. Sang raja kecewa. Ia resah dengan mimpi yang dialaminya tersebut. Pada saat itulah pelayan raja yang mimpinya pernah ditafsirkan oleh Nabi Yusuf teringat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ia berkata kepada sang raja, "Baginda, saya ingat ketika saya di penjara, ada seorang yang mampu menafsirkan mimpi dengan tepat. Hal itu telah terbukti kebenarannya. Izinkan hamba menemuinya." Akhirnya, raja berkenan mengizinkan pelayan tersebut untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Pelayan raja itu menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Ia menceritakan mimpi sang raja. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu,
akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu, akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Nabi Yusuf alaihissalam bekerja keras untuk melaksanakan amanah dari raja. Di bawah kepemimpinannya, Mesir menjadi negeri yang adil, makmur, dan damai. Selain menjalankan roda pemerintahan, Nabi Yusuf alaihissalam juga giat berdakwah menyampaikan ajaran Allah, sehingga pengikutnya bertambah banyak dari hari ke hari. Sebagaimana yang pernah diramalkan Nabi Yusuf, negeri ini dilanda kemarau yang sangat panjang. Banyak rakyat yang kehabisan gandum. Mereka berbondong-bondong datang ke kerajaan Mesir. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu pernah mencelakainya pun datang ke kerajaan Mesir. Mereka mencoba untuk meminta bantuan. Mereka mendengar bahwa kerajaan Mesir memiliki seorang pejabat yang mampu menghadapi krisis yang tengah terjadi. Mereka juga mendengar bahwa di sana mereka bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sampai di Mesir. Mereka langsung menuju kerajaan. Nabi Yusuf alaihissalam melihat mereka. Ia langsung mengenali mereka satu persatu. Akan tetapi, saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Lalu, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan gandum kepada mereka. Yusuf berpesan, jika datang kembali, mereka harus membawa serta saudara bungsu mereka, yaitu Bunyamin. Mereka merasa heran bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui tentang Bunyamin. Sesampainya di kampung halamannya, mereka menyampaikan pesan tersebut kepada ayah mereka, bahwa mereka tidak akan mendapat gandum jika tidak membawa Bunyamin. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Yakub ragu dan tidak percaya. Ia khawatir peristiwa Nabi Yusuf akan terulang kembali. Akan tetapi, mereka meyakinkan Nabi Yakub bahwa mereka akan mendapatkan gandum jika membawa serta Bunyamin. Yakub pun kemudian mengizinkan mereka membawa Bunyamin. Yakub meminta janji dari mereka untuk menjaga Bunyamin dengan sebaik mungkin. Setelah sampai di kerajaan, mereka disambut baik oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka diberikan tempat istirahat yang nyaman. Mereka senang karena mereka disambut dengan kehangatan. Sementara itu, Nabi Yusuf alaihissalam mencari kesempatan untuk bisa berbicara dengan Bunyamin karena ia telah lama merindukannya. Akhirnya, kesempatan itu pun tiba. Nabi Yusuf alaihissalam mengundang Bunyamin untuk bertemu di ruangannya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf memasukkan tempat minum milik kerajaan ke kantong Bunyamin. Ketika para pengawal kerajaan memeriksa di pintu keluar kerajaan, mereka menemukan tempat minum milik kerajaan dalam kantong yang dibawa oleh Bunyamin. Hal ini terpaksa membuat Bunyamin ditangkap. Bunyamin tidak bisa pulang bersama saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa. Suatu hari, persediaan gandum kembali habis. Nabi Yakub kembali memerintahkan anaknya agar pergi ke kerajaan Mesir. Mereka kemudian berangkat ke Mesir. Sesampainya di sana, mereka menceritakan kondisi yang dialami ayah mereka. Pada pertemuan kali ini, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bahwa beliau saudara yang mereka buang. Mendengar pengakuan Nabi Yusuf, saudara-saudaranya mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka yang telah membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menanyakan keadaan ayahnya. Setelah itu, Nabi Yusuf alaihissalam mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Sesampainya di Palestina, mereka menceritakan kabar tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan memberikan baju titipan Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Mendengar kabar tersebut, Nabi Yakub alaihissalam menjadi sangat gembira. Ketika baju Nabi Yusuf diusapkan ke matanya, tiba-tiba saja matanya sembuh dari kebutaan. Kegembiraan yang dirasakan Nabi Yakub alaihissalam begitu besar. Ia tidak sabar untuk bertemu dengan anaknya yang telah lama dirindukannya. Mereka semua berangkat ke Mesir untuk bertemu Nabi Yusuf. Ketika sampai di Mesir, mereka disambut sukacita oleh Nabi Yusuf alaihissalam.
Nabi Yusuf pun bersatu kembali dengan keluarganya. Mungkin itu yang bisa Bu Novi sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah Alamin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.